Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Gimana nih? Ya silakan kalau ada pertanyaan. Mas ada pertanyaan. Saya pernah mendapati bahwasanya dua orang berbeda pendapat terkait di Masjid Nabawi waktu itu. Jadi seseorang yang melewati orang sholat di depan di Masjid Nabawi, yang satu orang itu berpendapat bahwasanya tidak mengapa karena ini kondisi darurat. Tapi yang satu itu memegang teguh pendapat bahwasanya tidak boleh melangkah di depan orang yang sholat. Itu bagaimana menyikapi? Iya, pada dasarnya dilarang lewat di depan orang yang sholat kalau sholatnya menghadap ke sutra, ada penghalang di depannya. Kalau tidak ada, maka tidak ada larangan, karena dia sendiri yang melalaikan tugasnya. Kemudian kalaupun ada sutranya, tapi tempat orang lalu lalang mau di mana dan lewat situ, yang sudah boleh, nggak ada masalah, dikecualikan dalam konteks darurat. Ya, jangan, jadi yang sholat juga harus tahu kondisi. Jangan dia sudah masbuk, sholatnya di depan pintu, orang keluar mau ditahan kan, jadinya ribut. Ya, jadi pada dasarnya tidak boleh orang lewat di depan orang yang sholat. Hukumnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Hukum lewat di depan orang sholat juga pun khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Karena pada dasarnya memang memasang sutra di depan orang sholat itu menurut pendapat mayoritas ulama hukumnya sunnah. Dikarenakan Nabi SAW kana yusolli ala ghairi jidar, bahwa Nabi SAW pernah sholat dan tidak menghadap apa-apa, yang tanpa sutra. Ya, yang Nabi SAW pernah sholat tanpa sutra, dan hadis ini dijadikan taksis, pembatasan hukum untuk semua hadis-hadis yang memerintahkan. Mereka mengatakan hukum perintah di situ diarahkan kepada hukum sunnah, karena Nabi SAW pernah sholat tidak menghadap sutra. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi apalagi dalam konteks kayak tadi di Mekah atau Madinah orang lalu-lalang ya tidak mungkin dihalangi. Allah, karena itulah masyhur pendapat sebagian fuqaha mengecualikan syariat sutra di Masjid Haram, dikecualikan karena tidak mungkinnya. Ya, selalu ada orang tawaf di situ dan seterusnya. Allah. Bukan. Yang dimaksud dalam hadis tersebut bukan dalam konteks sudah sholat berjamaah di hadis ini yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud tadi, bukan dalam konteks setelah berjamaah. Itu konteksnya habis sholat asar, dalam hadis riwayat Ad-Darimi, sholat asar mereka kumpul di situ. Ya, satu orang menjadi pemandu, pemimpin, ya lainnya ngikutin. Bentuk itu yang tidak dibenarkan, tidak ada di zaman Nabi SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun berzikir berjamaah setelah sholat 5 waktu, ini termasuk perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama. Ya, sebagian berpendapat berzikir setelah sholat berjamaah secara berjamaah hukumnya sunnah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin min." Siapa yang menyebut saya dalam keramaian, maka aku akan mengingatnya di majelis para malaikat yang ramai gitu. Nah, kalimat fi mala'in ini ditafsirkan oleh sebagian fuqaha ini berjamaah. Dasar begini, maka ini termasuk masalah khilafiyah. Ya, sebagian tentu saja mengatakan tidak disyariatkan ya zikir berjamaah, tapi sebagian lain sebagian lain mengatakan sunnahnya berdasarkan keumuman hadis-hadis tentang berzikir secara sendiri maupun bersama-sama, di mana bersama-sama ditafsirkan dengan berjamaah. Gitu. Allahu taala alam bishawab. Ala kulli hal, ini termasuk ranah khilafiyah yang tentu saja seorang harus berlapang dada menerimanya. Sebagai satu tambahan sedikit,
Kadang-kadang begini, terkadang seorang itu punya standar ganda. Dia tidak adil dalam menyikapi. Kalau khilafnya itu di internal komunitasnya, dia bilang ini masalah khilafiyah. Kalau sama-sama internalnya dia, misalnya menggerak-gerakkan telunjuk atau tidak, oh khilafiyah. Habis itidal samiallahu liman hamidah, sedekap atau tidak, khilafiyah. Kenapa? Karena di kalangan teman-temannya ada yang kerjakan, di kalangan guru-gurunya ada yang kerjakan. Tapi kalau khilafnya di luar komunitasnya, dianggap tidak, nggak boleh ditoleransi. Padahal dalilnya sama, artinya cara pandangnya sama. Satu mengatakan sahih, satu mengatakan dhaif. Di situ juga sama, situ sahih, situ dhaif. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi selama masalah khilafiyah, ya itu tetap menjadi masalah khilafiyah dari dulu sampai sekarang. Tidak boleh seorang itu kemudian memaksakan pendapatnya atau kemudian memiliki standar ganda bahwa dia hanya membenarkan khilaf kalau khilafnya ada teman-temannya yang kerjakan di internal kelompoknya. Tapi kalau semua satu suara di situ kelompoknya, yang dari yang lain tidak boleh tolerir. Ini hal yang tidak benar. Standar ganda seperti ini harus dihilangkan. Jadi pokoknya khilafiyah ya khilafiyah. Mau ada yang mengerjakan di kalangan komunitasmu, mau orang komunitas lain yang kerjakan, khilafiyah tetap khilafiyah dari zaman dahulu. Ya, Allahu a'lam. Iya, silakan. Udah ada mic ya? Oke. Mas. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Yang nampak dari penjelasan para ulama, man shallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imamnya sampai selesai, maka dituliskan pahala yang semalam suntuk. Itu berlaku untuk salat tarawih saja. Salat witir bisa dikerjakan di rumah. Ya. Itu pendapat dari sebagian ulama, karena mereka mengatakan begini, untuk salat witir itu sunnahnya kalau bisa dikerjakan tengah malam, maka lebih afdal tengah malam. Kalau tidak bisa, ya dijadikan penutup sholat, maksudnya penutup sholat paling terakhir witir. Kalau bisa ya lebih bagus. Kalau tidak bisa, bisa juga dikerjakan di awal, tidak ada masalah. Nah, adapun contoh tadi habis 8 terus witir sendirian di belakang, itu tidak membuat dia, kalaupun dia berpendapat bahwa harus bersama imam sampai selesai, kalau beda imam ya sudah, kan gitu ya. Jadi maksud saya, ala kulli hal intinya perbuatan itu boleh, karena seperti yang kita sebutkan tadi di awal, bukan di sini, di masjid sana ya. Di zaman Nabi SAW, sebelum Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat untuk sholat tarawih, mereka itu sholat tarawih di masjid, ada yang jamaah 3 orang di sana, ada yang sendirian di belakang, ada yang jamaah lagi di sini. Jadi terpencar-pencar. Jadi berbilang yang sholat tarawih pada dasarnya tidak ada masalah. Demikian pula berbilang sholat witir. Jadi kalau sekedar dikatakan hukum perbuatannya tidak ada masalah, boleh. Cuman tadi kalau berbenturan bacaan itu dimakruhkan karena Nabi SAW melarang untuk saling mengeraskan apa? Bacaan Quran satu sama lain, tidak diperbolehkan. Selayaknya kalau dia mau tarawih jamaah di tempat lain atau di mana yang kira-kira suaranya tidak berbenturan, tidak mengganggu, saling mengganggu. Ya, karena dilarang membaca Quran saling mengeraskan satu sama lain. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ya. Saya ingin coba kalau bagian mana yang ada 4 bagian itu dilaksanakan. Ya. Supaya
dilaksanakan di masyarakat dan kita lihat sendiri ini ada yang dilaksanakan. Yang saya mau tanyakan Pak, data umumnya dilaksanakan di masyarakat. Iya. Sebelumnya, betul saya garis bawahi. Sekali lagi kita katakan sebelum saya jawab ini, maaf. Jadi kita katakan walaupun perbedaan pendapat tersebut ditolerir, tetap yang benar cuman satu. Menyalahkan pendapat lain juga boleh, gak ada masalah menyalahkan. Karena kalau kamu tidak salahkan, berarti kamu juga tidak ini dengan pendapatmu, paham ya? Jadi jangan sampai dipahami dari penjelasan tadi tidak boleh menyalahkan orang lain. Boleh saja saling menyalahkan satu sama lain, tapi jangan memaksa, itu saja sebenarnya. Misalnya saya mengamalkan ini, terus saya ditanya apa hukumnya itu, saya bilang itu salah, tidak ada masalah. Tetapi saya tetap menghargai pendapat dia. Ya, saya tidak paksa dia untuk mengikuti pendapat saya biarkan dia beramal dengan apa yang dia yakini. Jadi masalah menghukumi itu misalnya salah, itu hal yang biasa, tidak ada masalah. Ya, jangan sampai dipahami bahwa tidak boleh juga disalahkan. Bisa disalahkan. Kalau memang salah disalahkan karena kebenaran cuma satu. Demikian pula misalnya sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan bukan bid'ah. Biasa saja. Tidak ada larangan menyebut suatu perbuatan bid'ah. Menurut saya itu tidak ada tuntunannya bid'ah. Tapi kalau menurut dia ada tuntunannya, ya sudah. Saya kasih contoh misalnya khilaf yang sempat terjadi. Sedekap sami Allahu liman hamidah, kemudian sedekap. Ini sebagian ulama seperti Syekh Albani mengatakan itu bid'ah. Sebagian lain mengatakan tidak. Terus gimana, mau dipaksa? Kan tidak. Jadi maksudnya menyalahkan pendapat, menghukumi bid'ah itu pendapat, tidak ada masalah, santai saja. Misalnya ada orang menghukumi perbuatan saya bid'ah, sudah, kamu karena kamu tidak yakin itu ada dalilnya, amalannya kamu hukumi saya bid'ah, ya silakan. Saya juga kalau di posisi kamu pasti saya hukumi kamu juga bid'ah, kan begitu. Jadi tempatkan posisi kita di posisi orang lain. Ya. Kalau kita mau siap untuk menyalahkan orang, siapkan juga kita disalahkan oleh orang lain. Kita mau bisa mengatakan ini amalannya bid'ah, dia pun bisa mengatakan amalan kita bid'ah. Jadi intinya adalah para ulama dari zaman dahulu mengatakan ini bid'ah amalannya. Padahal ada ulama lain yang mengamalkannya. Tidak ada masalah sama sekali. Imam Malik mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal bid'ah. Tidak ada ulama salafnya. Kan ma'ruf. Apa dikatakan seperti ini? Tidak boleh dikatakan Imam Malik tidak boleh mengatakan itu bid'ah karena ini ada amalannya. Tidak, itu sebatas yang beliau ketahui. Jadi sekali lagi, menyalahkan boleh, menghukumi suatu amalan bid'ah menurut kamu subjektif ya, menurut kamu boleh, tapi memaksa orang tidak boleh. Nah, kita kembali ke masalah ini. Masalah pelaksanaan penyelenggaraan jenazah ini termasuk masalah-masalah yang sebagian kaum muslimin sangat sempit gitu. Harus begini, harus begitu. Ya, padahal dalam riwayat-riwayat yang ada jelas dari Nabi SAW ataupun dari para sahabat. Misalnya masalah menutup kain putih, menutup kain di atas kuburan, itu termasuk sunnah-sunnah. Termasuk sunnah-sunnah ketika menguburkan, ditaruh kain putih, dilebarkan di atas kuburan, tapi tujuannya bukan untuk apa-apa, untuk menutupi dari pandangan orang-orang kalau terjadi apa-apa dalam kubur. Misalnya ada kejadian kayak di sinetron Azab misalnya kan, kejadian di dalam kubur. Kan kalau orang dari luar lihat cerita-cerita kemana-mana kan gitu, jadinya membawa hal yang buruk. Makanya tujuan kain putih ditutup untuk menutupi pandangan dari orang di atas, bukan karena khurafat-khurafat apa-apa. Cuman kadang orang menafsirkan macam-macam, ya. Kadang menafsirkan harus begini-begini. Azan juga mereka mengkiaskan, dalilnya kias. Kata begini, karena dalam masalah fikih itu dalilnya bukan Quran, Sunnah, ijma saja, ada kias, ada fatwa sahabat, ada amalan penduduk kota Madinah, ada istishab dan seterusnya. Ada banyak dalil di dalam pembahasan fikih. Salah satunya kias. Mereka mengatakan begini, disunnahkan azan dan iqamat ketika bayi baru lahir. Maka mereka mengkiaskan ketika dia meninggal diazankan juga. Kiasnya begitu. Terlepas dari kias ini benar atau tidak, ada pendapat ulama yang berpendapat dengan mau hukum salah silakan, mau hukum bidah silakan, tapi itu argumen mereka. Sampai sini, itu argumen mereka. Mengkiaskan dengan apa? Hari lahir. Maka ketika dia lahir ke dunia disunnahkan, diazankan di telinga kanan dan dikomahkan di sebelah kiri, maka demikian pula ketika hari terakhir dia di dunia. Itu dalilnya sebagian ulama. Ya, dan saya pribadi memandang hal tersebut tidak disyariatkan. Saya pribadi memandang hal tersebut tidak disyariatkan, tapi kalau dia mengamalkannya ya sudah, itu pandangan dia. Dan
Kalau ditanya kenapa, mereka akan membawakan buku-buku penjelasan para ulama tentang itu. Ada. Saya sendiri sudah baca. Dan makanya saya bilang, kalau kita banyak tahu, banyak baca, ya kita akan tetap saya salahkan, tapi ya mau diapakan para mengamalkan itu. Gitu. Allah. Waalaikumsalam. Tunggu, ini bukan pelajaran fikih ya? Ini bukan pelajaran fikih. Tidak wajib untuk sholat. Bagaimana cara kita untuk menanggapi orang seperti itu? Terus bagaimana status keislaman orang tersebut? Iya, kalau sudah bicara masalah begitu, saya sendiri menyerah sebenarnya. Karena begini, beda referensi kan. Kalau referensinya misalnya buku, kitab, apa, kita masih bisa ngobrol. Tapi kalau titik-titik asalnya beda, startnya, itu susah. Saya bawa, misalnya kita bawa Quran hadis, dia bawa mimpi. Gimana mimpi ketemunya? Mimpi sama hadis ketemu di mana kan gitu? Iya. Atau kita bawakan Quran hadis ucapan ulama. Dia misalnya bawa ucapan begitu, karena sufi itu apa namanya yang seperti itu ma'rifat itu dalilnya bukan dalil yang disepakati oleh ulama, bahkan dalil yang dimentahkan ulama, dalil mimpi lah, dalil perasaan, zauq gitu ya, atau apa namanya irfan ya dan semacamnya. Jadi kalau kita mau ngobrol sama orang, ini aturan mendasar dalam diskusi. Kita harus berangkat di titik yang sama. Kita harus punya kita harus punya satu titik kesepakatan. Kalau dari asal pendalilan kita tidak sepakat, ya ditinggalkan saja, capek gitu. Ya, makanya kalau orang berdebat dengan misalnya agama lain gitu ya, tentunya kita pakai yang dia bisa terima. Kalau kita pakai Quran hadis kan tak ada gunanya, mereka tidak beriman. Ya, makanya pakar-pakar kristologi itu yang mempelajari perbandingan agama ya, mereka setelah mempelajari Quran hadis dan seterusnya, mereka belajar dari Injilnya mereka misalnya kan gitu, karena harus pakai itu. Nah sementara referensinya nggak bisa kita pakai, jadi gimana caranya? Ya makanya kalau saya sendiri diiyakan saja gitu, maksudnya dipayari saja, kalau dipayari. Tapi kalau misalnya orangnya betul ada, saya tidak bilang juga tidak perlu di ini, cuman kalau kira-kira ada peluang untuk bisa diarahkan ya, gitu ya. Adapun caranya belajar dulu. Hukumnya kita melihat itu kebanyakan kaum muslimin ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau mengenai hukum terhadap hal tersebut, ini perkara yang berat, tapi orang-orang diberikan uzur karena kejahilan dan syubhat. Ya, kalau seperti ini kadang syubhat itu karena dia lihat ada orang soleh ini wali Allah terus diikuti. Karena itu katanya, karena kebodohan misalnya. Ini masalah uzur, ada tidak ada uzur, ada rincian padanya, tidak bisa saya jawab secara Allah. Bagaimana cara kita mengetahui suatu perkara yang termasuk usul dalam akidah, dan bagaimana cara kita mengetahui suatu perkara yang termasuk furu dalam akidah? Ya di buku-buku yang saya sebutkan tadi, yang tersebut dalam usul sunnah Imam Ahmad, apalagi usul sunnah karya Al-Humaidi, ya kemudian I'tiqad Imam Bukhari, ya semuanya disebut, akidah wasitiyah, semua disebutkan itu. Tapi tadi harus juga ditanyakan, karena kadang sebagian ulama memasukkan sedikit masalah furu ke dalam buku itu, kadang 1-2 masalah begitu, yang sebenarnya diperselisih. Bedanya antara usul dan furu? Dipelajari sama ustadz bukunya, bukan dibaca sendiri. Nanti ustadznya akan menjelaskan ini sebenarnya ini sebenarnya masalah furu, cuman karena imam ini menganggap sangat kuat dimasukkan ke usul gitu. Padahal sebenarnya furu. Misalnya sebagian memasukkan masalah mengusap di atas khuf dalam masalah akidah, ya, padahal kan masalah fikih. Nah, gitu. Jadi itu butuh didengarkan dari pengajarnya, nanti pengajarnya yang membedakan. Tapi sebagian besarnya disepakati. Ya. Ya. Bagaimana cara kita menentukan mana dari kira-kira ini yang apakah misalnya kita mengambil pilihan yang aman, maksud saya
mengambil yang tidak terlalu mengambil yang berat-berat dibandingkan mengambil kemudahan dari pekerjaan. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya saya mendapati beberapa pendapat di kalangan ulama, sementara saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, yang mana yang saya pilih? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, semuanya boleh. Ada yang mengatakan ambil yang paling berat pendapatnya, karena itu paling aman. Kalau ambil yang berat berarti ringan juga masuk. Misalnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ambil yang wajib, karena otomatis sunnah juga ikut, kan begitu ya. Tapi kalau kamu anggap sunnah baru kamu tinggalkan, kamu melanggar yang wajib. Tapi kalau ambil yang paling ketat, berarti aman. Tapi sebagian mengatakan enggak, ambil yang paling mudah, karena Islam asalnya mudah. Ya, inna dina yusrun, agama ini mudah, maka ambil yang paling ringan dari pendapat. Boleh. Dan pendapat yang lain mengatakan ambil pendapatnya orang yang kamu percayai. Ada dua ustadz, ada dua alim, ada dua tokoh. Yang mana kira-kira kamu lebih percaya? Dua-duanya terpercaya misalnya, yang paling kamu percaya di antara keduanya. Boleh, itu yang dikerjakan. Jadi tidak ada. Itulah simpelnya orang Islam. Simpelnya agama Islam. Selama dia bukan sampai dalam jenjang mujtahid, ya, dia boleh untuk mengambil pendapat para ulama. Karena semua referensinya kembali kepada sana. Jelas ya? Bahkan orang yang belajar suatu mazhab sekalipun boleh diambil mazhab pendapat lain, ya, tanpa ada keperluan. Misalnya pendapat jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan perempuan haid tidak boleh membaca Quran. Tidak boleh membaca Quran. Tapi dia santriwati ditahfiz. Ya, kalau dia tidak meroja berapa hari misalnya hilang hafalannya misalnya. Maka dia boleh mengambil pendapat Imam Malik yang membolehkan perempuan haid baca Quran, tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Karena Imam Malik tetap melarang, sama seperti imam tiga yang lain, tidak boleh perempuan haid menyentuh mushaf. Bahkan tidak boleh orang yang tidak berwudu menyentuh mushaf berdasarkan kesepakatan. Dan ini pendapat dari sebagian sahabat dan tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihinya. Kalau nggak salah Abdullah bin Umar. Ya, dan tidak ada sahabat yang menyelisihi hal tersebut. Karena itu sebagian mengutip ijma, orang yang tidak berwudu tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Ya. Nah, jadi itu tadi. Jadi tidak ada fleksibel lah. Dia ikut yang mana tidak ikut. Allah. Ya. Iya. Saya juga tidak kemana-mana nih, mau pulang ke Arab terus tadi. Ini Ustaz, kalau saya tidak salah ya, saya tidak tahu secara disini, tapi kalau orang lahiran akikah itu kan digunakan untuk memotong rumah kandungnya, laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Tapi dalam kenyataan ini ada amalan-amalan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Sekarang bukan lagi domba, langsung sapi 1 ekor. Kita begitu. Sapi 1 ekor. Di sisi lain ada juga yang mengatakan ayam juga boleh. Mohon penjelasan Ustaz kalau ada sapi. Ya. Ini saya bingung dengan terjadi di masyarakat. Iya, ya ma'ruf ya. Kalau kita berbicara mengenai akikah, perempuan kan jelas 1 ekor kambing. Untuk laki-laki sunnahnya 2 ekor. Tapi kalau dia 1 ekor sudah syah. Untuk laki-laki itu kadar paling minimal juga 1 ekor. Ekor yang kedua itu, maksudnya 2 ekor, ekor yang kedua itu sunnah bagi laki-laki, sunnahnya. Jadi kalau misalnya ada orang miskin, kembar 3 laki-laki semua, wah, kan gimana caranya? Kalau dia sembelih 3 ekor kambing untuk 3-tiganya cukup, sudah memenuhi sunnah namanya, sudah menggugurkan apa? Aslus sunnah. Kalau dia mau 2 ya tadi tambahan sih sunnah, betulnya begitu. Jadi boleh 1 ekor kambing untuk laki-laki syah sebagai akikah. Adapun sapi, wallahu a'lam bishawab, sebagian menyebutkan kan kambing itu sepertinya sapi. Jadi kalau dia menyembelih sapi, jelas ya, menyembelih sapi, dia sepertinya akikah,
7/7-nya 6/7-nya apa? Sedekah. Atau misalnya ada 7 orang lahir anaknya bersamaan, ya sudah gabung satu sapi misalnya. Ini ada pendapat sebagian ulama seperti itu, tidak ada masalah. Ya, artinya ada pendapatnya seperti itu, tidak ada yang ulang. Ya. Ini ada pendapat yang fleksibel, Iya. ada yang mantap. Kecuali yang ayam tidak ada. Karena tadi ditanya ayam kan, kalau ayam nggak ada, minimal itu kambing, punya pilihan itu kambing. Kalau ayam tidak ada. Kalau ayam tidak. Tidak ada. Saya tidak pernah dengar. Jadi maksudnya Pak, bisa saya jelasin dikit. Kalau misalnya ini kan sunnah ya, jadi perlu pencerahan kepada masyarakat. Karena ini sesungguhnya tidak mampu lakukan Iya. sunnah ini, tapi dia tetap gigit walaupun cuma ayam. Iya. Akan kalau kita sokok saja. Iya. Nah ini, jadi saya kira kalau ini kita tidak teruskan di masyarakat, nah ini seperti itulah. Ini ada pemahaman yang kebaikan yang sunnah sebenarnya. Iya, saya. Apa lagi Pak Ustaz? Iya. Ada satu lagi. Jadi saya pikir mungkin itu lahir karena meyakini bahwa akikah wajib. Wajib harus, kalau tidak kan anak kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi, kan semua yang lahir tergadaikan dengan akikahnya gitu kan. Jadi memandang itu wajib. Gitu. Memandang wajib. Ya, mungkin karena pemahaman itu wajib, akhirnya apa yang ada ini, ada ayam itu aja. Padahal yang untuk meluruskannya tinggal difahamkan bahwa pendapat mayoritas ulama dari kalangan imam 4 mengatakan akikah itu sunnah. Sunnah itu ya kayak kamu sholat sunnah, bisa dikerjakan, bisa tidak, jadi tidak usah dipaksakan. Nah gitu. Ya Allah alam. Satu lagi ya. Satu lagi. Masih terkait masalah kebiasaan masyarakat yang perlu dicerahkan ini. Jadi sekarang Pak, terkait masalah kematian. Terus terang saya kemarin benar-benar mengeluarkan. Saya nggak pakai sebelum mengeluarkan karena katanya kalau orang meninggal 7 harinya harus bikin hakikah, istilahnya hakikah apa? Hakikah saat Allah ya. Hakikah diwajibkan dia diusahakan harus potong kambing tidak harus sapikan. Sementara yang mau diakikahkan ini ada anaknya ya. Demi mau akikah ini sampai digadaikan harta orang tua tadi yang meninggal ini. Saya berpikir seperti tangan ini. Kita ini kalau dipanggil undang makan, kita makan ya Pak, haknya anak yatim. Arah ke situ saya berpikir, saya mengurus sebenarnya. Masa tidak tahu hukumnya apa, ada satu bagaimana? Saya mau penjelasan ini Pak. Anaknya itu sudah balik belum? Masih anak-anak. Iya, pertama. Bukan anaknya yang lakukan, tapi keluarganya. Pertama, akikah itu atau nasikah itu syariat yang ditujukan kepada orang tua, bukan kepada si anak, bukan kepada yang lain, orang tua. Dan kapan anak sudah lahir, maka sudah disunnahkan akikah, walaupun sebelum hari ke-7 meninggal misalnya. Ya, hari pertama meninggal tetap disunnahkan diakikahi hari ke-7. Ya. Walaupun boleh diakikahi kurang daripada itu, hari ke-2, hari ke-3 boleh. Nah, batas terakhir akikah itu sampai anak itu balik. Kalau anak sudah balik, maka orang tua sudah tidak disyariatkan mengakikahinya. Kalau anak yang sudah balik, maka orang tua tidak disyariatkan lagi mengakikahi. Tinggal si anak pilihan sendiri, dia mau akikahi dia sendiri, dirinya sendiri atau tidak. Tapi kalau ya, makanya itu saya jelaskan. Karena itulah, apalagi orang lain, dia tidak punya hak. Karena orang tuanya saja sana yang masih hidup, dia sudah tidak ada lagi kan. Tinggal si anak sendiri, nanti kalau sudah dewasa dia mau akikahi dirinya tidak ada masalah, boleh. Nah, kalau yang seperti tadi melanggar, kenapa? Karena bukan pemilik, bukan wali harta gitu ya, dan si anak ini yang memiliki harta. Nah, seharusnya harta warisan ya dibagi. Setelah dibagi, misalnya anaknya nanti balik, misalnya mau akikahi dirinya sendiri, ya tidak ada masalah. Gitu. Ya. Jelas itu terlarang, tidak boleh.
Ya untuk makanannya sekarang kan begini, kalau anak bapak meninggal kakeknya masih ada. Jadi gini, kan persoalan yang lagi ini, persoalan yang membuat orang meninggalnya. Oh dia kikah yang meninggal. Oh, iya sudah tidak boleh. Tidak boleh karena dia itu sudah bukan uangnya lagi, sudah uangnya ahli waris. Tidak boleh. Segera tadi yang kecil. Iya, iya tidak boleh. Iya dah. Ini dulu karena baru awalnya. Misalnya apakah orang yang meninggal, misalnya katakanlah 2 orang bersaudara meninggal, ada laki-laki dan ada perempuan. Si laki-laki meninggal, tapi ada saudaranya perempuan, masing-masing sudah berkeluarga dan dia punya anak. Apakah saudara perempuannya itu berhak mendapatkan warisan dari saudara laki-laki yang meninggal atau tidak, karena dia juga punya anak? Yang laki-laki ini ada anaknya laki-laki? Nah, yang laki-laki ada juga anaknya, laki-laki yang meninggal ada juga anaknya. Laki-laki. Laki-laki ada anaknya, laki-laki ada anaknya. Ya tidak mewarisi. Yang mendapatkan warisan Tidak. saudaranya. Tidak. Kalau dia punya, apa mendapatkan warisan karena ibunya masih hidup? Iya kalau ibunya dapat. Dapat. Iya. Jadi atasnya sama bawahnya dapat. Atasnya bapak, ibu, kakek, nenek kalau masih hidup, sama ke bawah anak, cucu dan seterusnya. Tapi kalau ke samping kayak saudara, ponakan tidak. Terus berapa persen dia warisan? Tergantung dulu, disebutkan dulu siapa yang masih hidup di antaranya. Itu betul dihitung untuk ininya. Siapa yang hidup gitu ya. Ya banyak. Satu kalimat. Tidak ada apa? Sutra. Nah. Ya. Tentang apa? Hadis tentang apa tadi? Disebutkan hadis tentang apa? Sutra. Oh panjang ini. Yang 9 ini apa? Dua itu kan yang kalau itu. Ya sudah paham. Ya kunut yang kita bilang tadi, kunut itu hukumnya sunnah. Ya ada perintah-perintah wajib, misalnya idza shalla ahadukum ila sutra falyadnu ilaihi. Ya, kalau seorang sholat menghadap sutra maka hendaknya menghadap kepadanya. Dan seterusnya. Jadi semua kewajiban tersebut diarahkan kepada perintah sunnah
karena Nabi SAW pernah sholat tidak pakai sutra. Ya. Kemudian masalah basmalah ya. Ya, basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah kata sebagian ulama. Ya sudah, kalau Al-Fatihah dibesarkan ya besarkan juga. Itu dalilnya dia. Ya. Masa dibeda-bedakan ayat pertama sama ayat kedua? Ayat pertama kecil, ayat kedua besar. Dalilnya itu. Kalau Al-Fatihah dibesarkan ya basmalahnya dibesarkan. Itu dalilnya yang mengeraskan suara. Kemudian atau mengeraskan basmalah. Yang ketiga masalah yaitu ayat tadi wal amri minkum, itu tentang pemerintah ya, bukan tentang imam sholat. Ya, itu ayat tentang pemerintah, bukan imam sholat. Ya, kalaupun itu imam sholat boleh saja. Makanya tadi terkait dengan pertanyaan Bapak, kalau saya tidak kunut di belakang imam, apa yang saya kerjakan? Sujud duluan, tidak apa-apa. Kalau berani sujud duluan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak kunut tapi berdiri juga, ngapain bengong? Mending ikut kunut, dapat pahala. Kan begitu ya? Karena para ulama mengatakan bagi yang tidak mau kunut di belakang imam, sujud itu tidak diangkat melanggar. Ya, kenapa? Karena tidak itu rukun yang pendek, tidak boleh diperlama. Nah, kalau dia lama-lama bengong juga berdiri, sebagian mengatakan batal sholatnya, karena dia memperlama rukun yang pendek. Aja. Jadi kalau dia tinggal diam, mending dia kunut. Kalau tidak, dia sujud, boleh juga, tidak makruh juga. Dia sujud, tidak masalah. Nah. Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan untuk Ustazuna Muhammad Afan Amal, dan jazakumullah khairan untuk para peserta kajian. Saya lihat masih semangat sekali untuk bertanya, tapi karena waktu Ustaz juga terbatas dan kebetulan beliau juga malam ini insyaallah akan langsung menuju ke Kendari. Semoga Allah memberkahi ilmu yang diberikan oleh Ustaz dan juga memberikan keselamatan untuk Ustaz sehingga sampai ke kota Kendari. Jazakumullah khairan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ustaz. Ayo. Untuk panitia dimohon di masjid dulu dan bersih-bersih.